dan itu menentukan apakah nanti kita layak untuk diluluskan ataukah tidak. Jadi teman-teman setelah mendapatkan juknis ini, silahkan dicermati dan dipelajari. Baru saja terbit petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 38 tahun 2020. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru yang nanti lulus seleksi akademik dan bersiap untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Kira-kira untuk alur secara lengkap PPG dalam jabatan tahun 2022, tugas dan tagihan sebagai mahasiswa itu apa, kriteria penilaiannya seperti apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi menunggu jadwal seleksi akademik PPG daring berbasis domisili. Nah, di sini nanti kita tentunya sudah menyiapkan ya alat-alat yang harus kita miliki untuk nanti kita ikut seleksi akademik dari rumah masing-masing. Seperti halnya laptop dengan spek yang mumpuni, kemudian HP dengan spek yang mumpuni, yang terinstal aplikasi akun belajar.id dan juga aplikasi Zoom, serta kita sudah nanti akan diberikan aplikasi yaitu Save Exam Browser, teman-teman. Bagi teman-teman untuk yang sedang menantikan pendaftaran PPG tahap 2, teman-teman harus perhatikan juga cek linearitas ijazahnya ya. Jangan sampai seperti teman-teman yang ada di tahap 1 yang memberikan pengalaman penting, yang awalnya ajuan data ini disetujui, namun pada akhirnya setelah beberapa hari pengumuman seleksi administrasi, maka datanya ini berubah menjadi ditolak, teman-teman. Awalnya disetujui, akhirnya ditolak. Nah, ini hal yang sangat penting kita harus perhatikan. Ini adalah prodi S1, ini harus sesuai dengan bidang studi PPG yang akan kita ikuti. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi nanti dan juga sudah lulus seleksi akademik, langkah berikutnya nanti kita ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan mahasiswa, kemudian lapor diri. Berikutnya di sini kita sudah masuk dalam rangkaian kegiatan PPG ya. Mulai dari analisis materi pembelajaran, kemudian desain pembelajaran, uji komprehensif, kemudian praktek pembelajaran dan juga UKM PPG. Nah, pada rangkaian kegiatan PPG ini tentunya teman-teman bertanya-tanya kira-kira untuk tugas dan tagihan mahasiswa itu nanti apa saja, dan selanjutnya untuk kriteria penilaiannya supaya nanti kita bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik itu seperti apa. Nah, di sini baru saja Kemendikbudristek ini menerbitkan surat terbaru sebagai penjabaran dari Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Inilah khusus untuk pelaksanaan yaitu PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, sebelum kita baca untuk inti dari peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ini, kita akan memberitahukan dulu bagaimanakah cara untuk mengunduh juknis PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Pertama-tama di sini teman-teman bisa buka aplikasi Google Chrome ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu kata kunci. Nah, teman-teman ketikkan kata kunci mariyati.com, kemudian teman-teman bisa klik enter. Setelah teman-teman masuk pada bagian ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah masuk dalam pos terbaru. Teman-teman bisa pilih yaitu klik di sini juknis PPG dalam jabatan 2022 dari salinan per Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 1019/B kemudian PD 0002 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Atau teman-teman bisa pilih pada bagian yaitu di sini kategori pilihan. Nah, kategori pilihan di sini kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada pendidikan profesi guru atau PPG. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan pada bagian ini. Nah, ini adalah untuk artikelnya dari label pendidikan profesi guru. Di sini kita klik juknis PPG dalam jabatan. Kita klik di sini.
Kemudian untuk mengunduh filenya, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini pada bagian bawah. Nah, ini teman-teman, yaitu selengkapnya untuk download Juknis PPG dalam jabatan tahun 2022. Teman-teman bisa klik di sini ya. Ada tulisan link download Juknis PPG dalam jabatan 2022. Kita klik di sini. Berikutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah, setelah kita berhasil masuk ke Google Drive ini, maka teman-teman bisa klik pada bagian ini ya. Kalau misalkan kita laptopnya terhubung dengan printer, teman-teman bisa klik pada bagian print. Kalau tidak, di sini kita bisa simpan dalam bentuk PDF ini dengan cara klik download di sini. Maka di sini untuk file Juknis PPG dalam jabatan tahun 2022 ini akan masuk pada galeri HP atau laptop kita masing-masing. Setelah itu nanti kita bisa buka untuk dicermati. Berikutnya pada bagian Juknis ini diberikan penjabaran secara terperinci tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana sangat bermanfaat baik itu untuk dirjen, kemudian untuk mahasiswa, dosen, LPTK, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Di sini sudah lengkap terkait tentang nanti untuk tugas-tugas kita sebagai mahasiswa PPG itu apa saja. Nah, di sini masih menimbang, yaitu berdasarkan dari dasar hukum pertama, yaitu ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini pada pasal 3 ini misalkan saja ya, ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah berisi dari pendahuluan, capaian pembelajaran, beban belajar, rekognisi pembelajaran masa lampau, pembelajaran, penilaian, pelaksanaan program PPG dalam jabatan dan juga pembiayaan. Nah, tentunya di sini sebagai mahasiswa PPG kita perlu mengetahui ya, untuk capaian pembelajaran dalam PPG 2022 ini nanti ini apa saja. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan ya dengan capaian pembelajaran ini supaya nanti kita ketika masuk pada bagian penilaian ini kita bisa lulus. Dan yang penting bukan hanya lulus saja, namun kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari PPG ini di kelas kita masing-masing. Nah, di sini nanti berisi tentang beban belajarnya yang dipelajari apa saja, ketentuannya seperti apa, kemudian untuk rekognisinya seperti apa, pembelajarannya desainnya bagaimana, kemudian untuk pelaksanaannya ini gambarannya seperti apa, serta untuk pembiayaan ini ada bocoran tiap-tiap mahasiswa PPG yang lulus seleksi akademik nanti mendapatkan bantuan biaya pemerintah yaitu 5 juta rupiah yang nanti akan langsung dibayarkan oleh dirjen yaitu kepada LPTK kita masing-masing. Nah, sebagai biaya kita mengikuti PPG dalam jabatan dari awal sampai nanti UKM PPG. Pada bagian penilaian di sini juga sudah diberikan untuk penilaian-penilaian yang akan diberikan kepada peserta PPG. Masing-masing ada rubriknya. Misalkan di sini untuk skor aktivitas pembelajaran, di sini dari LK lembar kerja yang kita kumpulkan tentunya itu nanti akan dinilai. Dan itu menentukan apakah nanti kita layak untuk diluluskan ataukah tidak. Jadi teman-teman setelah mendapatkan Juknis ini silahkan dicermati dan dipelajari supaya nanti ketika sudah mengikuti PPG dalam jabatan di sini teman-teman bisa memposisikan diri ya untuk cara nanti supaya lancar, supaya lulus itu kira-kira seperti apa. Termasuk juga misalkan di sini pemberian skor video praktik pembelajaran. Jadi setelah kita praktik pembelajaran itu nanti direkam dalam bentuk video dan video tersebut itu akan diberikan penilaian oleh LPTK kita. Ini adalah untuk hasil skornya. Teman-teman silahkan cermati dengan teliti ya dan pastikan nanti bisa sukses untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.